Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah calon-calon ahli surga. Mungkin terasa kita pernah melakukan atau pernah kita merasakan begitu sulitnya kita melaksanakan ketaatan. Mungkin kita pernah merasa sulitnya kita melaksanakan ibadah. Satu waktu mungkin kita pernah merasakan begitu nikmatnya kita beribadah. Tapi satu waktu kadang-kadang kita merasakan beratnya kita melaksanakan ibadah. Benar atau tidak, Bapak? Kadang-kadang kita begitu nikmatnya. Kita berjus-jus kita membaca Al-Quran, kita tilawah Al-Quran. Tapi terkadang bahkan untuk membaca satu halaman, satu lembar dalam Al-Quran terasa sangat berat. Pertanyaannya, mengapa ini bisa terjadi? Para ulama mengatakan bahwa sesungguhnya seseorang itu sulit melaksanakan ibadah karena mereka melakukan banyak kemaksiatan. Kita bisa lihat satu hadis bahwa sesungguhnya dalam satu hadis itu adalah al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Naik karena apa? Yazid bit ta'ah. Yazid itu karena ketaatan. Wa yanqus, dan dia turun karena apa? Turun karena kemaksiatan. Wa yanqus bil maksiat. Turun karena kemaksiatan. Hadirin jemaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya para ulama mengatakan bahwa sesungguhnya sulitnya kita beribadah salah satu karena kita banyak melakukan kemaksiatan. Kita bisa lihat ada satu kisah ulama besar kita, Imam Syafi'i. Siapa yang tidak mengenal Imam Syafi'i? Kita tahu bagaimana Imam Syafi'i. Beliau pernah mengadu kepada gurunya terkait apa? Terkait sulitnya satu waktu beliau menambah hafalannya. Dan ternyata apa yang beliau lakukan? Beliau tidak sengaja melihat aurat. Tidak sengaja melihat aurat yang bukan mahramnya. Ini sesuatu yang tidak sengaja. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita malah menikmati. Benar atau tidak, Bapak? Kita nikmati. Bahkan kita kadang-kadang, mohon maaf, mencari pembenaran walaupun hadisnya benar. Hadis riwayat At-Tirmizi mengatakan bahwa sesungguhnya jangan kamu ikuti pandangan pertama itu dengan pandangan berikutnya. Karena pandangan pertama itu boleh buat kamu, tapi tidak dengan pandangan selanjutnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadisnya benar, tapi kadang-kadang kita mencari pembenaran dengan hadis itu. Ustaz, kan nggak sengaja. Iya, ini kan pertama nggak dosa. Benar, kalau benar-benar tidak sengaja. Secara hukum fikih benar. Tetapi begitu kita menikmati, dosa karena menikmatinya. Jadi hati-hati. Ulama besar kita, Sufyan Ats-Tsauri, beliau pun pernah berkata, beliau pernah mengatakan, saya pernah satu waktu, kata ulama kita, Sufyan Ats-Tsauri, saya pernah tidak bisa melaksanakan qiyamul lail dalam waktu selama 5 bulan hanya karena satu dosa yang ia lakukan. Pertanyaannya hari ini, Pak, kita tiap hari melakukan dosa berapa kali? Ada yang bisa menghitung? Ada yang pernah, Pak, satu hari saya nggak berdosa gitu? Angkat tangannya. Merasa, oh karena saya di rumah saja saya nggak berdosa, saya kasih hadiah sekarang. Saya sehari nggak melakukan dosa. Dan dia dalam kondisi sadar, bukan kondisi tidak sadar. Luar biasa. Maka kenapa? Apa
Apa penyebab kemaksiatan ini? Kadang-kadang kita meremehkan dosa-dosa kecil. Dan yakinlah tidak ada dosa kecil tatkala itu diremehkan. Dan tidak ada dosa besar tatkala dia taubatan nasuha. Hadirin jemaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita bermaksiat, maka sesungguhnya apa yang hilang dari perbuatan-perbuatan itu? Tatkala kita terbiasa melakukan kemaksiatan, maka Allah akan cabut yang namanya nikmat iman, manisnya iman. Maka yakin, seseorang yang terbiasa meremehkan dosa-dosa kecil, seseorang yang terbiasa melaksanakan kemaksiatan, yakin ibadahnya tidak akan khusyuk. Hari ini kadang-kadang kita merasa, ya Ustaz, saya susah untuk khusyuk, saya susah untuk ibadah dengan baik. Tidak perlu mencela kemana-mana, tidak perlu melihat kemana-mana. Pertama, koreksi diri kita, muhasabah. Jangan-jangan sulitnya kita beribadah hari ini, beratnya kita tilawah Al-Quran kali ini, sesungguhnya bisa jadi karena banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan. Bisa jadi berat kita untuk membaca Al-Quran. Kadang-kadang mohon maaf, begitu kita baca Al-Quran baru 1 ayat, 2 ayat, baru setengah halaman sudah menguap. Pernah begitu Pak? Sering ya. Begitu biasanya kalau sudah nguap ngantuk, biasanya kan ngantuk mau tidur ya. Kita tutup Al-Quran kita, nggak tidur kita ya. Hilang ngantuknya ya. Pernah begitu? Ada yang pernah, ada yang sering. Nah ini, mengapa nih? Bisa jadi hal ini. Kalau sering terjadi seperti itu, ada yang salah dalam diri kita. Banyak faktor. Mungkin salah satunya karena kemaksiatan. Allah cabut manisnya iman. Allah cabut lezatnya keimanan karena kemaksiatan ini. Maka tidak bisa tidak. Pertama kali, apa? Hilangkan kemaksiatan itu. Hilangkan. Maka kenapa ketaatan itu wajib. Ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Semampu kita. Berusaha semaksimal mungkin. Walaupun benar tidak ada manusia yang tidak berdosa. Rasul saja pernah salah. Benar, Rasul pernah salah. Karena beliau manusia. Tapi jangan itu dijadikan pembenaran bahwa kita salah terus. Maka mari hari ini kita coba untuk apa? Ittaqullah mastata'tum. Bertakwa semaksimal kita. Hindari kemaksiatan itu. Insya Allah tatkala kita bisa istiqamah mengikuti aturan-aturan Allah, yazkurullah ala mudi ahyanihi, berzikir dalam setiap masanya, maka yakin ya kemaksiatan itu bisa kita hilangkan sedikit demi sedikit insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan saya selalu sampaikan, Bapak Ibu yang hadir di sini selalu mengaji, tidak hanya di sini. Ngaji tidak di sini, banyak majelis taklim. Seberapapun banyaknya ilmu yang kita dapat, kalau tidak kita amalkan, itu akan menjadi sia-sia. Maka yang terpenting hari ini, ayo amal. Sedikit kita punya ilmu, tapi kita amalkan, itu lebih bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.